Shalom NDC Youth. Are you ready to praise Jesus in this place? Come on. Come on everybody, sing it out. Never comes, never goes. There is one thing that I know, 'cause you are faithful. You are faithful. So I speak out your word. It has the power to change my world. 'Cause you're my breakthrough. You're my breakthrough, Lord. You're my breakthrough. Amen. I will trust you. I will trust you. You are never-ending river, flowing full of power, rushing over me. I will run into the water. Jesus, take me deeper, saturate in me. Amen. Oh. Lebih lagi memuji Tuhan, come on. In the midst of despair, you are God and you are there. You're always with me. Amen. You're always with me. I will trust you. I will trust you. Come on. You are never-ending river, flowing full of power, rushing over me. Yes, Lord. I will run into the water. Jesus takes me deeper, saturating me. Yes, Jesus. I don't care what it looks like. I'm diving in. Nothing will stop this passion. I'm praising Him. I don't care what it looks like. I'm diving in. Nothing will stop this passion. I'm praising Him. We praise you, Lord. Come on, sing it out. You are a never-ending river, flowing full of power, rushing over me. I will run into the water. Jesus, take me deeper, saturate me. Yes, Jesus. I don't care what it looks like. I'm diving in. Nothing will stop this passion. Come on, praise it. I'm praising Him. I don't care what it looks like. I'm diving in. Nothing will stop this passion. I'm praising Him. We praise you, Lord. Mari dimanapun engkau berada, berikan tepuk tangan terbaik buat Allah kita. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Kita tinggikan Tuhan kita yang hebat. Come on. Hey. Come on everybody, clap your hands. Mari sama-sama kita mau katakan dengan iman. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Amin. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat,
bersama. Kau yang hidup di dalamku, Kau menjadikan kami pemenang. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Come on church. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin. Kami nyatakan dengan iman kami tanpa keraguan, Tuhan, Engkau Allah kami yang terhebat. Mari sama-sama kita mau nyatakan. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Mari sama-sama katakan Yesus, Yesus Tuhanku pemenang. Amin. Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yeah. We praise you, Lord. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Mari sama-sama kita mau buka hati kita. Kami datang Tuhan, kami buka hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau cukup bagi kami. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Yes, Jesus. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Come on, sing it out. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Sing it out. Christ my all in all. Christ my all in all. The joy of my salvation. Yes, Lord. And this hope will never fail. 'Cause heaven is our home. Through every song, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Yes, Lord, Christ is enough for me.
we have decided to follow you. No turning back, no turning back. Sing the cross before me, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yes, Jesus, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yeah. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. One more time, sing it out. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back, no turning back. Yes, Jesus, amen. No turning back, no turning back. Come on, worship Him. We worship you, God. Oh, you are enough for me, Lord. Yes, you are enough for me. Only you, Jesus. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, yes, you are enough for me, Lord. Thank you, Jesus. Yes, thank you, Jesus. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. One more time, sing it out. Christ is enough for me. We sing for you, Lord. He's enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Yes, Jesus.
Tuhan terima kasih, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kembali secara online, dan kami juga sebentar lagi mau mendengarkan sharing firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, buka hati kami, supaya apa yang kami dengarkan hari ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Hai guys, Happy New Year. Pertama-tama kita bertemu di bulan Januari, pertama kalinya ini, jadi aku mau ngucapin selamat tahun baru buat kita semua. Yeay. Dan biasanya kalau misalnya tahun baru itu banyak di antara kita yang set goals baru. Aku juga seperti itu sih. Aku punya beberapa goals yang aku udah set di awal tahun ini. Aku pokoknya mau capai ini di tahun 2021. Nggak mirip kayak resolusi sih sebenarnya. Cuman aku udah netapin goals aku kayak tahun ini aku harus seperti ini, tahun ini aku harus seperti ini. Nah, intinya apa yang aku cita-citakan basically itu mengandung satu kata, kesuksesan. Aku pengen banget jadi orang yang sukses. Nah, semua orang emang pengen jadi orang yang sukses. Basically semua orang pengen kaya, pengen menikmati hidup. Tapi masalahnya nggak semua orang itu mau berusaha untuk menjadi sukses. Banyak yang pengen sukses, banyak yang pengen kaya. Tapi mereka nggak tahu dan nggak ngeh bahwa sukses itu memerlukan waktu, tenaga, effort yang sangat besar, sangat banyak. Banyak yang berpikir bahwa menjadi bos itu gampang. Enak ya jadi bos, kerjaannya makan-makan doang. Enak ya jadi bos, kerjaannya gini-gini doang, jadi karyawan sulit gitu. Tapi sedikit yang tahu bahwa untuk menjadi bos, menjadi pemimpin, menjadi orang yang sukses itu tidak mudah. Kalau kita nonton drakor, banyak banget tokoh yang jadi CEO. Biasanya itu aktor-aktor cowok yang ganteng-ganteng gitu jadi CEO lah, jadi nggak tau lah pemimpin perusahaan, bikin cewek-cewek histeris. Dulu waktu aku masih sekolah juga pernah histeris ngeliat tokoh yang seperti ini. Kayaknya keren banget jadi CEO. Bajunya keren, cara jalannya keren, cara ngomongnya keren, semuanya keren. Nah, jadi aku semakin yakin bahwa banyak di antara kita yang pengen banget sukses dan berhasil. Salah satunya mungkin literally pengen jadi CEO perusahaan. Atau mungkin pengen jadi wirausahawan, pengen jadi apapun itu, lain-lain. Yang keren-keren, pokoknya sukses gitu kan. Nah, meskipun sebenarnya kayaknya masih long way to go buat kita semua. Mungkin bukan buat aku ya, kalau buat aku enggak. Mungkin buat teman-teman yang masih SMP atau SMA mungkin. Long way to go menjadi someone profesional dalam bidangnya. It's okay. Bukan berarti kita belum bisa memulai untuk mempersiapkan diri kita menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang sukses, atau menjadi CEO dalam tanda kutip. Bukankah kita semua punya tanggung jawab untuk memaksimalkan apa yang kita punya? Ya nggak? Maka dari itu hari ini kita mau belajar sama-sama untuk menjadi CEO yang baik untuk diri kita sendiri dulu, karena kita mungkin belum tergabung dalam perusahaan profesional, jadi aku nggak akan ngomongin soal itu. Tetapi kita hari ini mau sama-sama belajar untuk menjadi CEO yang baik bagi diri kita sendiri, yang tentunya nanti akan berdampak bagi kehidupan kita. Jadi ketika kita masuk ke dalam dunia profesional atau apapun itu, mungkin dalam hubungan pribadi pun, itu juga akan berdampak ketika kita bisa menjadi CEO yang baik bagi diri kita sendiri. Jadi ini modal utamanya. So, apa aja sih karakter yang dimiliki oleh seorang CEO? Hari ini aku mau bagikan 2 poin. Poin yang pertama, karakter apa yang dimiliki oleh seorang CEO? Yang pertama adalah dia bertanggung jawab. Garis bawahi dia bertanggung jawab. Kalau kita mau jadi CEO bagi diri kita sendiri, CEO yang baik bagi diri kita sendiri, maka kita harus memiliki karakteristik ini. Kita harus menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Nah, konteks tanggung jawabnya apa nih? Nah, konteks tanggung jawab yang pertama yang aku bicarakan adalah tanggung jawab ketika kita memiliki tugas atau pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Jadi kita mau mengerjakan sebaik-baiknya. Contoh, kalau misalnya kamu adalah seorang murid atau mahasiswa-mahasiswi di kampus, kamu mendapatkan tugas, maka kamu akan mengerjakannya dengan baik dan submit tepat waktu. Kalau kamu adalah seorang desainer, maka kamu akan berusaha sebaik mungkin untuk mengerjakan yang terbaik sesuai dengan keinginan klien dan mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat, misalnya revisi berapa kali lah dan segala macamnya. Nah, kalau kamu adalah pelayan Tuhan, misalnya singer deh, misalnya kamu singer, maka kamu menghafalkan lagu, kamu ikut latihan, jadi waktu pelayanan kamu bisa melakukan yang terbaik.
Ini adalah konteks tanggung jawab yang pertama. Kamu adalah orang yang bertanggung jawab ketika kamu diberikan tugas, kamu melakukan sebaik-baiknya. Jadi, mengincar hasil yang paling maksimal dari apapun yang dipercayakan kepada kamu. Ini konteks tanggung jawab yang pertama. Konteks tanggung jawab yang kedua adalah ketika kamu melakukan sesuatu atau sebuah tindakan, itu pasti ada konsekuensinya. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Misalnya dalam perjalanan hidup kita, bisa jadi kita ketemu beberapa orang, kemudian kita nggak sengaja menyakiti hati orang, atau ada miskomunikasi, atau ada sedikit masalah. Nah, kita itu nggak boleh nggak mau tahu, kita nggak boleh tidak peduli. Yang kita harus lakukan justru kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Misalnya nih, aku nggak sengaja menyakiti hati Nathan misalnya, karena ada Nathan di sini. Misalnya aku menyakiti hati Nathan dan oh iya ternyata aku salah nih. Nah, aku mau mempertanggungjawabkan perbuatan aku itu dengan cara aku minta maaf ke Nathan. Itu juga bertanggung jawab. Jadi dua tanggung jawab yang aku bahas hari ini adalah tanggung jawab ketika kamu diberikan pekerjaan, dan kamu bertanggung jawab, ini yang kedua, kamu bertanggung jawab ketika kamu melakukan sesuatu ada konsekuensinya, kamu bertanggung jawab menanggung konsekuensinya. Itu tanggung jawab yang kedua. Intinya, tanggung jawab itu merupakan hal yang penting dan ini paling penting guys, menjadi ciri utama kedewasaan seseorang. Jadi, kalau kamu adalah orang yang bertanggung jawab, bisa dibilang kamu itu adalah orang yang dewasa. Dan hanya orang-orang yang bertanggung jawab lah, hanya orang-orang yang dewasa lah yang bisa menjadi CEO yang baik bagi dirinya sendiri. Kalau kita jadi orang yang cuek, acuh tak acuh, nggak peduli, nggak tanggung jawab, maka kita nggak bisa menjadi orang yang hebat. Kenapa? Kita nggak bisa jadi orang yang hebat loh. Kenapa? Karena kita tidak melakukan bagian yang harusnya kita ambil dalam kehidupan kita. Kita nggak ada tanggung jawabnya. Harusnya kita ambil bagian A, B, C, kita nggak ambil. Dan itu membuat kita tidak berkembang karena kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Lagi pula, dengan kita menjadi orang yang bertanggung jawab, itu akan mendekatkan kita kepada tujuan hidup kita dan rencana yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Kalau kita nggak menjalankannya, kita nggak menjalankan tanggung jawab itu, maka kita itu hidupnya stagnan, kita nggak kemana-mana guys. Jadi kita nggak punya progres dalam kehidupan kita. Kita mau baca satu ayat di Lukas 12 ayat 47, aku bacain buat kalian semuanya. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Coba renungkan ayat ini bersama-sama. Jadi sebagai anak Tuhan, kita itu lahir dengan sebuah tujuan, dengan purpose. Untuk mencapai itu, untuk mencapai cita-cita kita, purpose itu, kita harus berusaha. Salah satunya kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab akan apa yang memang harus kita lakukan. Karena itu mendekatkan kita ke tujuan kita. Jadi kalau kita tahu nih, kita aware, kita hidup dengan sebuah tujuan diberikan oleh Tuhan, dititipkan oleh Tuhan, tetapi kita nggak melakukannya, kita nggak bertanggung jawab, maka bersiaplah kita akan menerima banyak pukulan. Pukulan apa ini? Bukan ancaman sih sebenarnya. Pukulan apa itu? Ya mungkin hidup kita nggak akan sesukses itu, atau mungkin karena kita tidak melakukan tanggung jawab kita, maka akan banyak hambatan atau banyak hal yang jadinya kesannya terlambat, padahal seharusnya kita sudah bisa dapatkan. Gitu guys, jadi kita mau sama-sama belajar untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Karakteristik CEO yang pertama adalah dia bertanggung jawab. Kita mau move on ke karakteristik yang kedua. Jadi karakteristik apa sih yang harus dimiliki oleh seorang CEO? Yang kedua adalah seorang CEO yang baik harus bisa membuat keputusan sendiri. Harus bisa membuat keputusan sendiri. Nah, ini sebenarnya isu yang menurut aku cukup gawat dan cukup banyak dialami oleh banyak orang. Kenapa? Karena seringkali aku ngobrol sama orang itu, kebanyakan mereka curhat lah kayak ya bingung nih, nggak ngerti mau gimana, ini nggak ngerti mau ngapain, takut salah pilih, takut segala macam. Itu basically tentang membuat keputusan, dan sebenarnya itu sangat bisa dimengerti sih, karena memang membuat keputusan itu bukan hal yang gampang. Jadi ketika seorang terombang-ambing, bingung menentukan, bahkan sampai mungkin nggak bisa tidur, tanya sama temennya yang A, menurut lu gue kuliah di mana gitu misalnya. Ini pasti banyak yang begitu kan. Atau bingung nih, jawaban A nggak memuaskan, maka dia ke orang B,
menurut lu gue kuliah di mana? Jawabannya beda dua-duanya. Dengan dua-duanya memiliki pros and cons-nya masing-masing. Kemudian dia bingung sendiri, gak pernah puas sama jawaban yang dia terima atau masukan yang diterima. Itu sulit membuat keputusan orang itu. Nah, tapi jangan salah, kalau misalnya nih, kita tuh males, kita mager, kita asal-asalan mikir, kita ceroboh, kayak yaudahlah ini aja. Kalau yang tadi kayaknya susah banget bikin keputusan. Yang ini kayak seolah-olah terlalu reckless, kayak yaudahlah apa aja boleh deh, terserah deh. Itu juga disebut nggak bisa membuat keputusan sendiri. Jadi kita tidak mau menjadi dua tipe orang yang ini. Kita nggak mau jadi orang yang kayak bingung bikin keputusan, gono gini. Yang satunya ya apa aja, itu juga tidak boleh. Jadi kita mau sama-sama belajar bagaimana kita bisa membuat keputusan untuk diri kita sendiri. Otomatis keputusan yang baik maksud aku. Nah, kita mau sama-sama belajar ya untuk membuat keputusan sendiri. Karena ini benefitnya sangat besar untuk kehidupan kita. Nah, hari ini spesial aku mau share The Art of Making Decision versinya Melody. Jadi kalau misalnya kalian tanya sama aku, bagaimana Cici membuat keputusan? Nah, inilah tips aku. Aku akan share 3 tips The Art of Making Decision. Ini sesuatu yang aplikatif bisa kalian lakukan. Yang pertama, weigh the pros and the cons. Kalian harus menimbang-nimbang pro kontranya ketika kalian mau memutuskan sesuatu. Ini ada di top list aku. Ketika aku membuat keputusan, aku langsung mikirin benefitnya apa ya, kerugiannya apa ya. Jadi gitu. Sebelum memutuskan apapun, aku akan menghitung pros and cons-nya. Banyakan pros-nya atau banyakan kontranya. Apapun yang lebih banyak pros-nya, dan dalam hal ini konteksnya hal yang baik ya, bukan hal yang buruk, otomatis aku akan pilih itu. Tetapi you have to be detail. Kamu harus detail ketika kamu memutuskan dan menimbang-nimbang dan menganalisa, karena ini membutuhkan keahlian menganalisa sesuatu. Prosnya apa? 1, 2, 3, 4. Consnya apa? 1, 2, 3. Oh, banyakan prosnya. Padahal ternyata nggak lebih banyak prosnya, tapi kita nggak detail ketika kita menyusun hasil analisa kita, banyakan pros atau kontranya gitu maksudnya. Jadi kita juga harus detail. Tapi intinya kalian harus menimbang lebih banyak pro-nya apa lebih banyak cons-nya gitu. Nah, itu tips pertama dari aku. Tips kedua adalah think about your goals and values. Tadi kalian sudah menimbang pros and cons-nya. Sekarang coba pertimbangkan, apakah keputusan yang akan kamu buat, sepertinya dari pros and cons-nya aku memilih A. Sekarang kalian pikirin, apakah keputusan A yang kamu buat itu akan mendekatkan kamu ke tujuan hidupmu? Kalau ini misalnya tujuan hidup kamu nih, ya kan? Ini keputusan kamu. Apakah arahnya ke sini atau arahnya kemana? Intinya keputusan kamu seharusnya kalau itu yang benar itu mendekatkan kamu kepada tujuan hidup kamu. Jadi coba kamu pertimbangkan, apakah keputusan yang kamu buat itu mendekatkan pada tujuan hidupmu? Jika iya, bagus. Tapi ada next step-nya. Next step-nya adalah kamu harus pikirkan apakah itu sesuai dengan value kamu, dengan value kekristenan kita, value kehidupan kamu, value kita sebagai anak Tuhan. Kalau iya, maka aman, lebih aman lagi. Tapi kalau enggak, kayaknya kamu harus berpikir ulang. Bahkan mungkin kamu harus membatalkan keputusan kamu itu, karena itu ternyata tidak sejalan dengan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh lupa bahwa kita itu anak-anak Tuhan. Jadi nggak bisa sembarangan bikin keputusan, guys. Oke, jadi yang pertama tadi, kita harus weigh the pros and the cons. Yang kedua, think about your goals and values. Yang ketiga, tips terakhir dari aku tentang the art of making decision. Versi aku adalah consider all possibilities. Jadi kita harus mempertimbangkan, kita harus berpikir bahwa semua kemungkinan itu mungkin aja bisa terjadi. Ketika kita sudah membuat sebuah keputusan, semua hal bisa terjadi. Meskipun apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu putuskan itu udah ditimbang matang-matang, tetapi hal-hal yang terjadi bisa jadi gak sesuai dengan harapan. Ya namanya juga hidup, guys. Seperti itu kan hidup itu. Penuh dengan konsekuensi, penuh dengan jalan yang mungkin berbelok-belok, kita gak tahu. Jadi sebelum memutuskan sesuatu, coba pikirkan apa aja possibilities-nya, apa aja konsekuensinya. Apakah kita bisa menanggungnya? Apakah kita bisa mempertanggungjawabkannya? Intinya, prepare for the worst. Aku suka ngomong sama orang-orang yang dekat sama aku. BTW ini cukup personal sebenarnya.
aku sering ngobrol sama orang dekat sama aku bahwa ketika kita mau bikin keputusan A, B, C misalnya, aku akan nanya, oke, worst case-nya apa? Gitu. Best case-nya apa? Worst case-nya apa? Biasanya aku akan mengambil sebuah keputusan ketika aku tahu worst case-nya aku bisa handle. Jadi kalau misalnya aku tahu worst case-nya aku bisa handle, aku akan berpikir ulang, oke, worst case-nya terlalu worst. Gimana kalau bikin yang agak better case-nya gitu. Aku harus pikirin dulu. Sebelum aku melangkah, aku akan memikirkan segala jenis strateginya. Kalau misalnya A terjadi, aku aman. Kalau B terjadi, aku aman. Kalau C terjadi, ya masih oke lah, meskipun nggak oke-oke banget. Nah, tapi aku nggak mau sampai ada hal yang, wah ini parah, kalau terjadi gawat hidup aku. Semuanya berubah, semuanya gawat, itu aku nggak mau. Jadi aku akan memikirkan semua possibilities-nya. Worst case-nya pun itu harus nggak worst banget gitu maksudnya. Jadi itu tips dari aku. Nah, intinya kalian sekarang lihat bahwa membuat keputusan sendiri itu penting dan sebenarnya ada artnya gitu, ada artnya. Jadi nggak bisa asal-asalan, nggak bisa cuek, nggak bisa kayak bodo amat deh, aku pilih ini, ntar juga Tuhan tolong, ntar juga Tuhan bimbing, nggak bisa. Itu namanya nggak bertanggung jawab. Nah sementara tadi karakter yang pertama kita harus bertanggung jawab gitu. Yang kedua kita harus buat keputusan sendiri dan itu adalah sign, karakteristik kita adalah seorang CEO yang baik bagi diri kita sendiri. Nah, kalau tadi itu kan ngomongin soal prakteknya ya, tips dari aku lah secara manusia, itu seperti itu. Tetapi, basically karena kita anak Tuhan, kita harus percaya bahwa dalam setiap pemikiran kita tuh menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dong. Pemikiran kita, keputusan kita itu butuh pertolongan Tuhan. Makanya kalau doa pagi aku suka ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong bimbing aku hari ini karena aku tidak bisa berjalan sendiri. Jadi untuk melakukan praktek itu, kita harus punya fondasinya dulu. Apakah fondasinya? Ini aku jabarin sekarang. Fondasi untuk membuat keputusan atau bahkan mungkin menentukan the art of making decision aku apa, itu ada dua. Yang pertama, dasarnya itu apa? Hikmat Tuhan. Sebelum aku membuat keputusan, sebelum aku merancang bagaimana cara aku membuat keputusan, ada dasarnya dulu guys. Dasarnya adalah hikmat Tuhan. Aku harus punya hikmat Tuhan. Jangan lupa untuk minta hikmat kepada Tuhan. Kadang kalian mungkin bingung, mungkin dengerin aku, oh iya bener. Tapi setelah itu kalian bingung kalian harus ngapain. Intinya ketika kalian bingung harus memulai dari mana, bagaimana cara membuat keputusan yang baik, bagaimana cara menimbang sesuatu, bagaimana cara menjalankan tips ABC, mintalah hikmat dari Tuhan. Maka Ia akan membimbingmu. Segala tindakan, segala usaha yang kita lakukan itu tidak pernah lepas dari pertolongan Tuhan. Jadi hal aplikatif tadi boleh kalian lakukan, tapi jangan lupa kalian harus punya dan kalian harus pegang fondasinya dulu, yaitu adalah hikmat Tuhan. Kita harus minta bimbingan Tuhan, hikmat Tuhan, karena tanpa hikmat Tuhan kita mungkin gak bisa bikin keputusan yang benar guys. Nah kita membaca satu ayat di Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi buat kalian siapapun termasuk aku tiap hari constantly minta hikmat kepada Tuhan supaya Tuhan bimbing aku. Karena aku kadang bingung juga. Oh harus kayak gini. Kayak gitu. Nah itu adalah dasar yang pertama. Dasar yang kedua adalah the Bible. Jangan lupa bahwa firman Tuhan itu bagaikan manual book dalam hidup kita. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Apapun pertanyaan hidup kita, apapun yang kita bingung, kita ragu, kita galau, sebenarnya just open your Bible. Semuanya itu ada di situ. Bimbingan Tuhan, nasihat Tuhan itu ada di situ semuanya. So, follow what He says on Bible. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kalian merasa jalan kalian gelap, kalian pengen sukses tapi nggak tahu gimana caranya, jangan lupa open your Bible and read it. Nggak cuma di open tapi juga dibaca. Oke, jadi karakteristik yang pertama adalah kita harus bertanggung jawab. Yang kedua, kita harus membuat keputusan sendiri, yang juga pasti didasari kita harus minta hikmat Tuhan, dan kita harus read the Bible. Terus tadi aku juga share beberapa tips aplikatif buat kalian. Sekarang mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa.
Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih hari ini kami boleh belajar sesuatu yang baru Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan tanggung jawab, dan kami mulai bisa membuat keputusan yang terbaik bagi diri kami sendiri Tuhan. Dan kelak Tuhan, kami rindu apa yang kami miliki ini Tuhan semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang sisa hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melindungi kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke guys, sharing aku udah selesai. Sekarang kita semuanya mau circle secara online. God bless you all. Bye-bye.